Islam bukan agama kejam, tapi agama yang menjaga rasa aman. Perampok jalanan bisa dihukum berat. Ini penjelasan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa quta'ut tariqi ala arba'ati aqsam. Para perampok jalanan, penyamun atau pembegal terbagi menjadi 4 keadaan. In qatalu wa lam ya'khudhul mala qutilu. Yang pertama, apabila mereka membunuh tapi tidak mengambil harta, maka mereka dibunuh. Artinya, jika mereka hanya melakukan pembunuhan tanpa merampas, hukumannya adalah kisos sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukan. Fa in qatalu wa khadhul mala qutilu wa sulit. Yang kedua, jika mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka dibunuh dan disalib. Maksudnya, jika kejahatan mereka meliputi pembunuhan dan perampas harta, maka hukumannya lebih berat, dibunuh lalu disalib jasadnya sebagai bentuk kehinaan dan pelajaran bagi masyarakat. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediaman. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang 33. Wa in akhadhul mala wa lam yaqtulu tuqatti'a aydihim min khilaf. Yang ketiga, jika mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh, maka tangan dan kaki mereka dipotong bersilang, tangan kanan dan kaki kiri. Ini yang disebut had hirabah bagi perampok yang hanya merampas tanpa membunuh. Dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Jika mengulangi, potongan berikutnya berganti arah. Fa in akhafu sabila wa lam ya'khudhu malan wa lam yaqtulu hasibu wa unziru. Yang keempat, jika mereka hanya menakut-nakuti di jalan atau membuat ketakutan tanpa membunuh dan tanpa merampas harta, maka mereka dipenjara dan diberi hukuman takzir. Dalam hal ini tidak berlaku hudud karena tidak ada harta atau nyawa yang diambil, namun tetap dihukum agar menjadi pelajaran. Wa man taba minhum qabla al-qudrati alaihi saqata anhul hudud wa ukhidha bil huquq. Yang kelima, siapa di antara mereka yang bertaubat sebelum ditangkap, maka gugur darinya hukuman hudud. Tetapi tetap harus membayar hak manusia, yaitu harta yang dirampas, darah yang ditumpahkan. Artinya, jika pelaku bertaubat sebelum tertangkap, maka hukuman hudud dihapus, tidak disalib atau tidak dipotong. Tapi tetap wajib mengembalikan harta rampasan dan bertanggung jawab atas pembunuhan melalui diat atau qisas. Dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kalian menangkap mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 34. Ini penjelasan dari sini. Yang pertama, makna qata'ut thariq, yaitu orang yang menghadang orang lain di jalan untuk merampok, membunuh atau menakut-nakuti. Dalam istilah modern termasuk begal, perampok bersenjata, pembajak jalan, dan geng kekerasan. Yang kedua, hukumannya bervariasi sesuai kadar kejahatan. Jika hanya membunuh, maka dibunuh, yaitu dengan hukuman kisos. Jika membunuh dan merampas, maka hukumannya dibunuh dan disalib. Jika hanya merampas tanpa membunuh, maka hukumannya dipotong bersilang. Jika hanya menakut-nakuti saja, maka hukumannya penjara dan ta'zir. Yang ketiga, tujuan hukuman hirabah, menegakkan keamanan publik dan menjaga nyawa serta harta masyarakat. Hukuman ini bukan dendam, tapi pencegahan keras terhadap teror dan kejahatan jalanan. Yang keempat, perbedaan antara sarikoh, pencurian dan hirabah. Sarikoh adalah mencuri diam-diam. Caranya diam-diam tanpa kekerasan dan korban tidak tahu saat kejadian. Hukumannya potong tangan. Tujuannya menjaga harta. Sedangkan hirabah atau merampok terang-terangan. Caranya terang-terangan dengan ancaman atau senjata. Korban dihadang langsung. Hukumannya bisa dibunuh, disalib, atau dipotong bersilang. Tujuannya untuk menjaga keamanan. Intinya, hirabah atau perampokan adalah kejahatan besar dalam Islam karena merusak keamanan publik. Hukuman ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.
Taubat sebelum tertangkap bisa menggugurkan hudud namun tidak menghapus hak manusia. Islam mengajarkan keadilan dan keamanan sosial bagi semuanya. Contoh kasus nyata dan kontekstual. Yang pertama, kasus di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa sekelompok perampok menghadang rombongan dagang di padang pasir. Mereka tidak membunuh tapi mengambil seluruh barang. Maka Khalifah Ali menegakkan hukum dengan memotong tangan kanan dan kaki kiri mereka. Sebagaimana perintah Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33. Islam menegakkan keamanan sosial dengan keras. Karena perampokan bukan hanya mencuri harta, tapi merusak rasa aman masyarakat. Yang kedua, kasus hipotetis di zaman sekarang. Sebuah geng begal bersenjata menghadang pengendara motor jalan, menakut-nakuti, lalu merampas motor dan uangnya. Dalam hukum Islam, jika mereka membunuh korban, maka hukumannya kisos. Jika mereka merampas harta dan membunuh, maka hukumannya dibunuh dan disalib. Tapi jika mereka hanya merampas tanpa membunuh, maka hukumannya dipotong tangan dan kaki bersilang. Jika hanya menakut-nakuti tanpa mengambil apapun, maka hanya dipenjara dan ditakjir. Ini menunjukkan bahwa Islam menjaga nyawa, harta, dan rasa aman lebih dari sekedar hukum. Yang ketiga, kasus taubat sebelum tertangkap. Seorang dari geng perampok bertaubat dan menyerahkan diri sebelum ditangkap aparat. Maka hukum hududnya gugur. Ia tidak disalib atau dipotong, tapi ia tetap wajib mengembalikan harta rampasan, menanggung diat jika ada korban terbunuh, dan menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh. Inilah keseimbangan Islam. Tegas dalam keadilan, luas dalam. Wallahu a'lam bishawab.